Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi sama saya Devi Nur Fajar Anggreni. NPM saya 234111165. Saya dari program studi manajemen kelas 23C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 10 prinsip ekonomi. Apa itu 10 prinsip ekonomi? Ada yang sudah tahu belum? Kalau belum, kita bahas bareng-bareng ya. Berikut adalah 10 prinsip ekonomi yang umumnya diakui. Yang pertama adalah orang menghadapi trade-off. Untuk mendapatkan hal yang kita inginkan, kita biasanya harus melepaskan hal lain yang kita sukai. Dan yang kedua adalah biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan keputusan yang kita buat biasanya melibatkan biaya dari hal yang kita korbankan. Dan yang ketiga adalah orang rasional memiliki margin. Orang rasional secara simetris dan tujuan melakukannya apa yang mereka bisa untuk mencapai tujuan maksimum mereka. Dan yang keempat adalah orang merespon insentif. Perilaku manusia berubah saat biaya atau manfaat berubah. Yang kelima adalah perdagangan dapat membuat mereka semua orang lebih baik. Perdagangan memungkinkan setiap orang untuk mengkhususkan diri dalam apa yang mereka lakukan dengan baik dan untuk berdagang dengan orang lain. Yang keenam adalah pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur aktivitas ekonomi, yaitu pasar biasanya mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien. Dan yang ketujuh adalah pemerintah kadang-kadang dapat meningkatkan hasil pasar. Terkadang pemerintah perlu campur tangan untuk mencegah pasar gagal. Dan selanjutnya yang kedelapan adalah standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Produktivitas suatu negara memiliki dampak besar pada standar hidup penduduknya. Yang kesembilan adalah harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Inflasi biasanya terjadi ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Yang terakhir adalah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ini adalah trade-off jangka pendek yang penting yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan ekonomi. Apakah prinsip ekonomi nomor 6 selalu terbukti berhasil dalam setiap kasus? Prinsip ekonomi nomor 6 yaitu pasar biasanya adalah cara yang baik untuk mengorganisasikan aktivitas ekonomi. Memang seringkali berlaku, tetapi tidak selalu dalam setiap kasus. Pasar bebas cenderung efisien dalam mengaksesikan sumber daya dan merespon kebutuhan dan keinginan konsumen. Namun, ada situasi di mana pasar sendiri tidak dapat mencapai hasil yang optimal atau adil. Ini disebut kegagalan pasar. Contoh kegagalan pasar termasuk monopoli di mana satu perusahaan mengendalikan seluruh pasar dan dapat menetapkan harga tinggi. Polusi di mana biaya lingkungan tidak dihitung dalam harga pasar. Dan barang publik selalu lampu lalu lintas atau keamanan publik yang tidak bisa disediakan secara efisien oleh pasar. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.